Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali mengenai review persyaratan sekolah kedinasan tahun 2020. Pada kali ini kita akan membahas sekolah kedinasan yang di bawah naungan Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN), yaitu Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Ini ya, kita searching dulu Poltek SSN ya. Nah, ini alamatnya itu poltekssn.ac.id. Kita tinggal masuk saja ya. Nah, ini tampilan websitenya seperti ini. Wah, coba kita lihat dulu foto-fotonya. Wih, keren-keren ya ini. Ini oke, bisa kita lihat-lihat dulu. Nah, kita lanjut ke pendaftaran saja. Nah, ini persyaratan umumnya, langsung persyaratan umum. Persyaratan umum yang pertama, warga negara Indonesia WNI, pria atau wanita, siswa kelas 12 atau lulusan. Di siswa kelas 12 yang sekarang baru lulusan tahun 2020 itu bisa mendaftar ke sini, dan juga siswa lulusan yang tahun-tahun kemarin bisa mendaftar. Nah, ini lulusannya nih ada tidak sembarang lulusan boleh mendaftar di sini. Pertama itu SMA jurusan IPA. Berarti kalau yang jurusan IPS atau SMA jurusan IPS, SMA jurusan bahasa itu tidak bisa daftar di Politeknik Cyber dan Sandi Negara ini ya, sekolah kedinasan ini. Karena yang hal itu SMA jurusan IPA. Kemudian madrasah aliyah jurusan IPA. MA juga sama, yang dibutuhkan jurusan IPA. Kemudian SMK Teknik Elektronika Industri. SMK juga nggak sembarang SMK, ini jurusannya ada ya di sini disebutkan. Kemudian SMK TI bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini ada seperti rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, sistem informatika jaringan dan aplikasi, kemudian teknik jaringan akses telekomunikasi. Ya, cukup jelas sekali ya. Kemudian nilai matematika dan bahasa Inggris teori atau pengetahuan, baik teori ataupun pengetahuannya teorinya ya, ini teorinya atau pengetahuannya masing-masing minimal 80 pada semester 4 dan 5. Jadi ketentuan ya bagi nilai rapotnya matematika dan Inggrisnya itu tidak boleh kurang dari 80 pada semester 4 dan juga semester 5. Terus selanjutnya yaitu usia minimal 17 tahun dan tidak melebihi dari 21 tahun pada tanggal 31 Desember 2020. Kalau di video sebelumnya itu PDN itu 16 tahun ya minimal. Ini minimalnya 17 tahun. Terus sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, tidak cacat fisik dan mental, serta tidak memiliki penyakit bawaan dan atau menular yang dapat mengganggu proses belajar. Sehat ya, usahakan kita sehat. Terus bagi pria tidak bertato, sama seperti PDN kemarin yang video sebelumnya. Itu tidak boleh bertato atau ada bekas tato, dan tidak bertindik atau bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan ketentuan agama atau adat.
Terus bagi wanita, wanita juga tidak boleh bertato, bekas tato, dan tidak bertindik atau bekas tindik anggota badan selain telinga. Ya misalkan ada hidung ditindik, kan sekarang udah suka hidung ditindik. Terus misalkan ada juga bibir ditindik, itu tidak boleh ya. Terus kemudian belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Poltek SSN, ya sama berarti tidak boleh menikah. Kemudian tidak boleh menikah selama pendidikan. Kalau misalkan sudah lulus boleh ya, boleh menikah. Terus tidak pernah putus studi atau DO, drop out dari Poltek SSN dan atau perguruan tinggi kedinasan, kementerian atau lembaga lainnya. Ya, tidak boleh kalau misalkan di perguruan tinggi yang lain atau kedinasan atau perguruan tinggi swasta maupun negeri itu tidak sebelumnya tidak di DO gitu kan. Terus yang selanjutnya tidak sedang menjalani ikatan dinas dengan instansi lain. Terus kemudian bersedia membayar biaya pelaksanaan seleksi SKD. Nah, SKD BKN ini kan sama ya, biayanya Rp50.000. Terus tahapan seleksi. Nah, ini hanya membayar Rp50.000 saja ya, cukup murah sekali, hanya membayar tahapan SKD saja Rp50.000. Nah, ini tahapan seleksinya. Kita lanjut ke tahapan seleksi. Tahapan seleksi yang pertama pendaftaran online dan seleksi berkas pada website bkn.go.id. Terus seleksi kompetensi dasar pada SKD BKN, kemudian seleksi seleksi akademik Poltek SSN, kemudian seleksi psikologi dan seleksi tertulis, clearance test dan mental ideologi Poltek SSN, kemudian seleksi wawancara Poltek SSN, terus seleksi kebugaran Samapta ya, tes fisik, dan seleksi kesehatan fisik dan jiwa Poltek SSN, kemudian pemantauan terakhir di Poltek SSN. Ini ya tempatnya yang ada dalam kurung ini, itu adalah tempatnya. Kemudian yang selanjutnya itu persyaratan administrasi. Nah, untuk persyaratan administrasi, berkas di bawah ini dilengkapi pada saat lulus seleksi psikotes dan diserahkan pada saat pada saat seleksi wawancara, berkas fisik ini harus diserahkan atau harus dibawa ya. Terus asli, yang pertama itu asli surat lamaran kepada Direktur Politeknik Cyber dan Sandi Negara, ditulis tangan dengan tinta warna hitam bermaterai Rp6.000. Terus contohnya terlampir ya. Jadi kalian harus membuat surat lamaran. Berarti surat lamaran, kita lihat dulu surat lamarannya seperti apa. Contoh, nah ini ya. Nah, harap ditulis oleh pelamar pada kertas double folio bergaris dengan tinta hitam. Jadi ini surat lamaran ini bukan diketik seperti ini, tapi kita harus tulis dulu. Ini contohnya seperti ini. Misalkan kita harus tulis tangan surat lamaran, terus yang terhormat Direktur Politeknik Cyber dan Sandi Negara di Bogor, kan gitu. Ini isi nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, SMU, MA, SMK dan SMK asal. Terus ini materai 6.000, jangan lupa tanggalnya, tanda tangan dan nama. Ini sekali lagi, ini jangan diketik tapi ditulis tangan ya, tulis tangan. Karena ini ada ketentuannya, harap ditulis oleh pelamar pada kertas. Nah, ini kertasnya itu kertas folio ya, double folio bergaris dengan tinta hitam. Ingat, tintanya hitam. Oke. Cukup jelas ya bagi ini untuk surat lamarannya. Kita kembali lagi. Nah, untuk yang kedua itu asli dan fotokopi rapot semester 4 dan 5 dan lembar identitas diri pada rapot yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh kepala sekolah bersangkutan. Nah, jadi tidak perlu dari semester 1 misalkan ya sudah sampai semester 6 itu tidak perlu. Jadi hanya mencantumkan semester 4, rapot semester 4 dan juga semester 5. Dan jangan lupa juga lembar identitas diri ya, biasanya suka ada di depan untuk lembar identitas diri sebelum
sebelum pengisian semester 1 itu ada identitas diri. Nah, identitas diri semester 4 dan semester 5 dilegalisir. Jangan lupa dilegalisir di sekolah yang bersangkutan. Sekolah pas SMK, SMU atau MA. Terus yang ketiga, asli surat keterangan konversi nilai rapot skala 0 sampai 100 yang telah dilegalisir dan ditandai oleh kepala sekolah bersangkutan bila nilai rapot menggunakan skala huruf. Nah, jadi kalau misalkan bila menggunakan skala huruf, misalkan A atau B atau C atau D, nah jadi harus rapot kalian itu harus dikonversi dulu menggunakan skala 0 sampai 100 ya gitu. Kalau misalkan yang skalanya 1, ada yang 1 misalkan ya, ada yang 1 sampai 4 itu harus dikonversi dulu rapotnya itu 0 sampai 100 ya. Semester 4 dan semester 5-nya itu harus dikonversi dulu dari 0 sampai 100 gitu skalanya. Terus yang keempat, asli dan fotokopi ijazah atau transkrip nilai ujian nasional ya NUN yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh kepala sekolah bersangkutan bila lulus tahun sebelumnya. Ya kan, ya tahun ini ya kita kan tidak ada tahun 2020 itu tidak ada ujian nasional ya. Tapi kalau misalkan yang tahun sebelumnya itu harus ada asli dan fotokopinya. Ujian nasional yang telah dilegalisir ya. Tuh, fotokopi ijazah juga sebenarnya nggak apa-apa kan, ada fotokopi ijazah juga transkrip nilai ujian nasional. Tuh, terus asli SKCK nah dari kepolisian sektor polsek setempat. Nah, jadi untuk SKCK-nya itu enggak perlu ke Polres, cukup di polsek ya, di kecamatan di kepolisian sektor masing-masing membuat SKCK untuk mendaftar sekolah kedinasan. Tuh, biasanya biayanya itu 30.000. Terus 6. Asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh pelamar dan diketahui oleh orang tua atau wali yang menyatakan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan dan sanggup mengganti biaya pendidikan apabila melanggar. Bermaterai 6.000. Ingat ya, jadi jangan sampai coba-coba untuk menikah karena kalian itu harus mengganti biaya yang sudah dikeluarkan. Oke, kita lihat contoh formatnya ya. Nah, ini contoh formatnya. Surat pernyataan bersedia tidak menikah selama pendidikan di Politeknik, Cyber, dan Sandi Negara. Oke, nama, nomor pendaftaran, nomor KTP, tempat tanggal lahir, agama, alamat. Nah, ini dikeluarkan bila melanggar itu dikeluarkan terus mengganti biaya selama proses seleksi penerimaan mahasiswa baru dan selama seleksi juga dan selama mengikuti pendidikan Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Nah, jangan coba-coba ya. Nah, ini tidak perlu ditulis tangan, cukup diisi saja ya, diketik juga, tidak apa-apa. Jangan lupa materai 6.000-nya, terus ada orang tua. Orang tua juga mengetahui ini. Oke, cukup. Terus yang ketujuh, asli surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau rumah sakit atau dokter klinik yang telah memiliki izin SIP cap basah. Ya. Jadi harus ada surat keterangan berbadan sehat. Mungkin ini surat keterangan berbadan sehat ini kalau tidak salah cuma 15.000. Terus yang ke-8, asli surat keterangan belum pernah menikah dari kepala desa atau kelurahan setempat. Nah, jadi ini surat keterangan belum menikah ini kita minta ke kantor kepala desa atau lurah setempat ya. Biayanya tergantung desanya ini ya. Terus 9, asli dan fotokopi identitas diri seperti KTP atau SIM atau kartu pelajar. Nah, jadi bagi yang mempunyai KTP jangan lupa ya bawa yang asli dan juga fotokopi. Kalau misalkan tidak ada KTP boleh menggunakan SIM atau kartu pelajar juga bisa.
Terus pas foto berwarna terbaru 3 bulan terakhir ya. Berarti ukuran 4x6 cm sebanyak 1 lembar berlatar belakang merah ya. Ingat, latar belakangnya merah, cukup satu saja. Ukurannya 4x6 3 bulan terakhir ya, jangan yang setahun ke belakang atau pas sekolah itu yang jangan dilampirkan, jangan menggunakan foto yang itu. Nah, ini ketentuan fotonya. Foto masing-masing ukuran 4R, full body, terbaru, tampak depan. Nah, ini tadi pas foto ya hanya setengah badan. Nah, ini 4R ya, full body, terbaru, tampak depan, samping dan belakang. Jadi harus ada tampak depan bagaimana, tampak samping bagaimana, tampak belakang bagaimana, gitu kan di fotonya. Tapi ini full body ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini untuk ketentuan laki-laki menggunakan kaos lengan pendek. Nah, menggunakan kaos dengan pendek dan celana pendek warna gelap di atas lutut tanpa alas kaki. Nah, ini ya ketentuan di fotonya. Untuk perempuan menggunakan kaos olahraga lengan panjang dan celana olahraga lengan panjang tanpa alas kaki. Oke. Terus untuk itu ya, untuk persyaratan administrasinya silahkan kalian cermati, sekalian kalian persiapkan dari sekarang karena tanggal 8 tinggal beberapa hari lagi. Nah, kemudian pendaftaran. Nah, yang pertama itu waktu pendaftaran online-nya itu tanggal 8 sampai tanggal 23 Juni ya. Guys, silahkan persiapkan dengan matang karena ini hanya datang setahun sekali. Nah, ini juga untuk menentukan masa depan kalian gitu ya. Terus yang nomor 2, pendaftaran SPMB Poltek SSN hanya menggunakan satu portal pendaftaran milik BKN. Kemudian peserta dapat mendaftar melalui portal http://sscasn.bkn.go.id, lalu pilih menu sekolah kedinasan, atau peserta dapat mendaftar melalui portal dikdin.bkn.go.id. Kemudian pelamar membuat akun SSCN Sekolah Kedinasan tahun 2020 melalui menu registrasi, kemudian cetak informasi akun. Pelamar kemudian login menggunakan password dan nick yang telah didaftarkan, upload swafoto, memilih sekolah kedinasan, politeknik, cyber, dan sandi negara. Bagi yang memilih ini ya, bagi yang ingin daftar ke sini. Terus melengkapi persyaratan nilai, melengkapi biodata, upload dokumen persyaratan. Berikut dokumen persyaratan yang diperlukan pada pendaftaran. Ini ya, pendaftarannya. Ini formatnya ada, ukuran maksimalnya ada. Pertama, file pas foto ya, bukan hasil scan, berwarna terbaru 3 bulan terakhir dengan latar belakang warna merah. Diusahakan jangan hasil scan foto yang sudah ada ya, karena itu jadinya jadi blur. Jadi usahakan foto manual ya, tapi 3 bulan terakhir dan latar belakang warna merah. Formatnya JPG, ukuran maksimalnya 200 KB. Kemudian yang kedua, scan KTP asli atau kartu keluarga bagi yang belum mempunyai KTP. Nah, KTP asli dan atau kartu keluarga ya, bagi yang belum mempunyai, formatnya sama, JPG, ukurannya 200 KB ukuran maksimalnya. Terus yang ketiga, scan halaman profil, identitas lengkap, biodata siswa pada rapot asli, PDF 500 KB ya. Jadi silahkan kalian scan identitas pada rapot ya. Kemudian scan halaman nilai rapot semester 4 dan 5 asli yang memuat nilai pengetahuan matematika dan bahasa Inggris dalam satu PDF ya, ukurannya 1000 KB ya maksimal. Terus yang keenam, pelamar mengecek resume dan cetak kartu pendaftaran SSCN Sekolah Kedinasan tahun 2020. Kemudian peserta dapat melihat hasil verifikasi dengan cara login ke portal SSCN Sekolah Kedinasan pada tanggal yang telah ditentukan oleh panitia.
SPMB Poltek SSN. Peserta yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi akan mendapatkan kode pembayaran dengan cara login ke portal SSCN Sekolah Kedinasan. Lakukan pembayaran kode billing SKD. Nah, jadi semua pengumuman ada di portal SSCN ya. Kemudian 9, cetak kartu peserta seleksi untuk dibawa pada setiap tahapan seleksi. Cetaknya kan ini kartunya itu, kartu peserta seleksinya itu setiap saat seleksi, tahapan seleksi harus dibawa. Kemudian pengumuman peserta yang lulus seleksi berkas dan berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar SKD akan diinfokan pada website resmi Poltek SSN. Ini ya, poltekssn.ac.id pendaftaran di web ini, di halaman ini. Nah, ini alur pendaftaran SPMB Polteknya. Yang pertama, akses portal SSCSN atau akses ke dikdin.bkn.go.id. Kedua, buat akun SSCN. Kemudian ketiga, login menggunakan Porsodanik. Terus 4, ketiga itu juga lengkapi biodatanya. Kemudian cek resume dan cetak bukti pendaftaran, itu nomor 4. Kemudian nomor 5, lihat hasil verifikasi dengan cara login ke portal SSCN Sekolah Kedinasan pada tanggal yang telah ditentukan oleh panitia SPMB Poltek SSN. Kemudian lakukan pembayaran kode billing SKD bagi yang dinyatakan lulus verifikasi. Cetak kartu peserta seleksi untuk dibawa pada setiap tahapan seleksi. Oke ya, cukup jelas. Upload dokumen persyaratan, file pas foto yang tadi, terus KTP, scan halaman profil, identitas lengkap, PDF maksimal 1000 KB. Nah, lokasi pelaksanaan seleksi. Nah, seleksi akan dilaksanakan di Bogor atau Jakarta dan Yogyakarta. Berarti ada dua tempat ya, Bogor atau Jakarta dan juga Yogyakarta. Ini tempatnya ada 2 tempat. Kemudian jadwal pelaksanaan seleksi. Jadwal seleksi akan selalu diinfokan pada website resmi Poltek SSN. Nah, ini jadwalnya di sini. Jadi jadwal pelaksanaan seleksi, jadwal pengumumannya seleksi ini di sini, dijadwalkan di sini. Tapi nanti lihatnya itu di portal SSCN ya, terutama untuk SKD. Nah, jadi usahakan selalu memantau halaman Poltek SSN ini, poltekssn.ac.id pendaftaran. Himbauan. Nah, ini himbauan, hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan panitia penerimaan mahasiswa baru Politeknik Cyber dan Sandi Negara tahun 2020. Nah, jadi sekali lagi ya, di video yang sebelumnya juga sudah diingatkan jangan tertipu dengan iming-iming peserta akan lulus, misalkan ya, akan lulus jika misalkan membayar 100 juta, 200 juta ya sebagai atau yang lainnya. Itu jangan percaya, karena lulus atau tidaknya kalian seleksi kedinasan ini, seleksi sekolah kedinasan ini tergantung dengan bakat dan usaha kalian ya, terutamanya usaha kalian untuk menggapai cita-cita masuk sekolah kedinasan. Terus untuk informasi resmi akan disampaikan melalui website resmi Poltek SSN ini ya. Terus dan pelayanan hotline panitia penerimaan mahasiswa baru SPMB Poltek SSN sebagai berikut. Nah, ini HP-nya bisa dicatat ya. Terus WhatsApp juga sama. Nah, emailnya spmb@poltekssn.ac.id. Terus Twitternya juga, Facebooknya juga ada ya, SPMB Poltek SSN. Nah, untuk waktu pelayanannya Senin sampai Jumat, hanya melayani di hari kerja dan bukan hari libur ya, Senin sampai Jumat, pukulnya 9 sampai 15. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan dihubungi saja di layanan tersebut. Terus catatan lagi ya. Terus calon mahasiswa dari umum yang dinyatakan lulus ujian seleksi dan diterima
sebagai mahasiswa Poltek SSN diwajibkan untuk mendatangani surat perjanjian ikatan dinas belajar. Selama pendidikan tidak dipungut biaya. Nah, jadi tidak dipungut untuk biaya pendidikannya. Dan biaya tinggal di dalam kampus. Oh, berarti ada asrama ya di dalam kampusnya, berarti ada asrama. Selama seleksi penerimaan tidak menerima sponsorship. Oke, bagus ya. Jadi kalian kalau misalkan daftar ke sini ke kedinasan Poltek SSN itu tidak dipungut untuk biaya pendidikan dan juga biaya tinggalnya di kampus ya. Jadi tidak dipungut untuk biaya tinggal dan juga tidak dipungut untuk biaya pendidikan. Juga ada asrama sendiri ya. Jadi ada asramanya ini. Poltek Cyber, Politeknik Cyber dan Sandi Negara, Jalan Raya HUSA, Hutat Nutu Ciseeng, Bogor, Jawa Barat. Penerimaan mahasiswa baru Politeknik Cyber dan Sandi Negara tidak dipungut biaya, tidak menerima sponsorship. Ini ya, seperti ini. Oke, kita lihat brosurnya ya. Brosur SPMB STSN 2020. Oke, kita lihat brosurnya. Seperti biasa kita bukanya di WWS Office. Wah, mantap sekali ya. Kita perbesar. Oke, SKS 8 semester berarti harus menyelesaikan 104 SKS dan waktu 8 semester ya, berarti 4 tahun ya, 4 tahun kuliah. Nah, ini untuk program studinya itu ada 3 program studi diploma 4 yang terdiri dari program studi rekayasa kriptografi kan bidang minat rekayasa sistem kriptografi, 2 bidang minat rekayasa perangkat lunak. Program studi rekayasa perangkat dan perangkat keras kriptografi, program studi rekayasa keamanan cyber. Jadi cuma ada 3 yang dibuka untuk penerimaan mahasiswa baru ini. Untuk here ini biayanya cuma untuk biaya mengikuti seleksi kompetensi dasar saja. Ini ya. Oke, cukup sekian pembahasan dari penerimaan mahasiswa baru ya Politeknik Cyber dan Sandi Negara ya, sekolah kedinasan ini. Semoga bermanfaat, persiapkan dengan baik ya, semoga berhasil. Ini kalau tidak salah itu kuotanya itu ada sekitar, kita coba lihat dulu ya, kuota SSC, kuota Poltek SSN, Poltek dulu ya, kuotanya ini berapa sih kuota Poltek SSN nya. Ini kita lihat di Kompas itu memang tidak mencantumkan kuotanya berapa gitu kan, kita tidak tahu untuk kuota pendaftarannya ini berapa, tapi kalau menurut saya ini sekitar, kalau saya sudah lihat ini kuotanya itu sekitar 250, tapi kita lihat dulu barangkali ada ya. Ini 2018
lihat di gambar apakah ada atau tidak ya. Nanti untuk kuota, nah ini biasanya tidak jauh dari tahun-tahun yang lalu untuk kuotanya sendiri. Kita lihat untuk Poltek SSN ini berapa gitu ya untuk kuotanya. ABS Badan Cyber Sandi Negara itu 100 ya. Kalau dari sini kuotanya itu 100 kalau tahun 2018. Kalau misalkan tahun sekarang itu belum saya temukan untuk kuotanya. Mungkin nanti untuk kuotanya saya cari dulu, nanti dicantumkan di deskripsi mengenai kuota SSN ini, Poltek SSN ini, dan juga nanti saya akan brosur terkait seperti surat lampir, terus surat lamarannya, terus juga surat pernyataannya saya cantumkan di link deskripsi, dan juga link Poltek SSN-nya saya cantumkan juga di deskripsi. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Sekali lagi, persiapkan dengan matang, ini demi cita-cita kalian, demi masa depan kalian yang ingin mendaftar sekolah kedinasan di sini. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.